Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah sekalian, para asatidzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa duduk bersama dalam rangka saling tanasuh, ya, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yaitu di antara ciri orang-orang yang selamat dari kerugian yang Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia, seluruh manusia dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan innal insana la khasir, tapi Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia berada dalam kerugian, seakan-akan dia tenggelam dalam kerugian, ya, kerugian meliputi dia dari segala arah. Kemudian Allah mengistisna illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, dan mereka saling mewasiatkan untuk dalam kebenaran dan mereka saling mewasiatkan untuk bersabar. Dan pertemuan kita adalah tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Karena kita tahu bahwasanya kalimat tawasi dari wazan tafa'ala yang menunjukkan adanya pekerjaan atau fi'il dari dua belah pihak. Oleh karenanya baik guru maupun murid, baik pemimpin maupun yang dipimpin, perlu untuk saling nasihat menasihati, karena tidak ada yang selamat dari kesalahan, baik pemimpin maupun yang dipimpin, baik yang mengajar maupun yang diajar. Apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini hanyalah mimbabi tadzkir, saling mengingatkan, bukan yang berbicara lebih baik daripada yang mendengar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar mengingatkan bahwasanya apa yang sedang antum kerjakan sekarang ini berupa menjalankan sekolah, kemudian adanya program belajar mengajar, merupakan ibadah yang sangat mulia. Antum telah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan salinglah kalian tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, sungguhnya kaum mukminin dan kaum mukminat, sungguhnya mereka adalah wali satu yang lainnya, yaitu saling penolong antara satu dan yang lainnya. Dan di antara bentuk pengamalan firman Allah ini, wa ta'awunal birri wa taqwa, adalah antum berkumpul di suatu wadah dalam rangka melaksanakan bir dan takwa. Dan tidak ada yang ragu bahwasanya di antara bentuk bir, kebaikan yang sangat mulia, adalah thalabul ilmi, mempersiapkan duat, mempersiapkan para dai yang akan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan dakwah tidak perlu kita jelaskan panjang lebar, karena antum semua sudah tahu, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah, siapakah yang perkataannya lebih indah dari orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa bahagia saya sendiri mengungkapkan isi hati saya, sudah saya sampaikan kepada sebagian asatidzah, kepada Ustaz Nafi, kepada Ustaz Rizal, ya, Rizal Juliar. Saya begitu bahagia dan gembira tatkala melihat mahasiswa-mahasiswa sekarang yang ada di Madinah yang berasal dari Ma'had Al-Irsyad. Mereka mahasiswa-mahasiswa yang mutamayyizun, mahasiswa-mahasiswa yang Masya Allah semangat belajar dan memiliki prestasi-prestasi yang tinggi, disertai dengan budi pekerti dan akhlak yang mulia. Ini yang dahulu tidak saya lihat. Bahkan dahulu sempat ada lelucon, ya, barang siapa yang masuk Al-Irsyad itu pasti ada tesnya, orangnya lucu atau tidak. Kalau enggak lucu, enggak diterima, harus lucu. Karena dulu kita sering buat lelucon, angkatan saya dan kelas saya,
baik dari mahat mana, kalau kita kumpul mesti ada soft istilahnya, itu bahasa Lihat mungkin ya, soft enggak tahu itu bahasa dari mana. Ya. Tapi sekarang berubah kondisinya, masya Allah. Softnya masih ada ya, tetapi terdominasi dengan rajinnya belajar teman-teman mahasiswa. Ya, saya lihat senang sekali ya, dengan akhlak yang mulia. Dan ini semua adalah buah dari kerja keras antum semuanya. Oleh karenanya para dai ya, dan juga muwazzafin, bukan cuma para dai, bukan cuma mudarris, demikian juga para staf-staf ya, pegawai, semuanya bekerja sama dan semuanya sama penting dalam lininya. Jangan sampai ada sebagian kita yang meremehkan salah satu dari komponen yang ada dalam mahat ini. Makanya saya ingatkan tentang sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang ma'ruf yang juga tercantum dalam kitab tauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba li 'abdin akhadha bi anani farasihi fi sabilillah." Sungguh beruntung seorang hamba yang dia memegang tali kekang kudanya dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ash'asa ra'suhu mughabbaratun qadamahu. Ya, rambutnya ya acak-acakan, kemudian kakinya penuh dengan debu. Perhatikan, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini beruntung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana fil hirasah kana fil hirasah." Orang ini kalau ditugaskan untuk menjaga, dia menjaga. Wa in kana fis saqah kana fis saqah. Kalau dia ditugaskan bagian belakang, artinya bukan panglima, tapi kroco-kroco prajurit-prajurit yang tidak kurang bernilai atau tidak dipandang, ya, kana fis saqah, dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Wa in ista'dzana lam yu'dzan lahu. Kalau dia minta izin tidak diizinkan, artinya orang ini tidak dipandang, ya, tidak dipandang. Dia ditugaskan bagian belakang, ditugaskan sebagai penjaga, ditugaskan hansip, ditugaskan sebagai bukan komponen yang utama, bukan panglima, bukan jenderal, tidak. Wa in ista'dzana lam yu'dzan lahu. Kalau dia minta izin tidak diizinkan. Wa in syafa'a lam yusyaffa. Kalau dia memberi syafaat tidak diterima syafaatnya. Artinya orang ini tidak dipandang oleh yang lain. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan tuba, beruntung orang ini. Artinya ikhwan ya, tatkala kita dalam kerja bareng, masing-masing harus menghargai kerjaan saudaranya dan masing-masing harus bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita semua tahu antum mendapat gaji dari bekerja dalam amal ibadah yang mulia ini. Ya, antum bukan tatawuan, tapi antum digaji dan beribadah namun digaji. Jadi ada sisi lain selain antum beribadah dengan mendidik, antum juga ada tugas amanah sisi lain yang harus antum tunaikan. Dan sebagaimana tadi telah ana sampaikan di pengajian tadi pagi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkhinahu." Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala suka dengan seorang jika beramal melakukan pekerjaan maka dia kerjakan sebaik-baiknya. Ya. Kapan jika ada salah satu komponen merendahkan komponen yang lain, maka tidak akan jalan dengan baik ya proyek bersama tersebut. Tapi kalau masing-masing merasa bertanggung jawab, masing-masing merasa memiliki amanah, masing-masing menghargai yang lain, masing-masing merasa butuh kepada yang lain, ya, maka seperti ini akan timbul saling menghormati dan saling bisa menempatkan posisinya pada tempatnya masing-masing dan bisa berjalan dengan baik. Karena pekerjaan antum adalah pekerjaan bareng-bareng. Dan ingatlah betapa banyak ya pekerjaan yang bisa diraih dengan kerja bersama yang tidak bisa dikerjakan oleh kerjaan juhud fardiyah satu orang, meskipun puluhan tahun, ya, meskipun dalam waktu yang lama, bisa ditempuh, bisa dikerjakan dengan kerja bareng, dikerjakan dalam waktu yang singkat. Ya. Dan kita tahu bahwasanya bagaimana ahlul bidah mereka semua bisa dengan baik. Kenapa? Karena mereka terorganisir. Ya, mereka terorganisir, bukan hanya sekolah, bahkan dakwah mereka terorganisir sehingga mereka bisa melejit dengan cepat. Contohnya Syiah saja yang dahulunya tidak kita dengar tiba-tiba melejit dengan secepat kilat. Cepat sekali Syiah itu berkembangnya. Ya. Tahu-tahu sudah ini sampai sekarang mulai masuk di parlemen lah segala lah. Ini. Sementara kita ya terkadang tidak terorganisir, mau diajak diorganisir tidak mau ya, terkadang keakuannya ada. Ya, ustaz terkadang susah diajak bekerja sama. Ustaz terkadang punya daerah wilayah sendiri-sendiri. Ini kenyataan pahit yang terkadang kita bisa kita lihat. Oleh karenanya ikhwani fil azani Allah wa iyyakum, saya cuma ingatkan kembali bahwasanya antum sedang berada dalam ibadah yang luar biasa, mempersiapkan para dai. Kalau seandainya santri-santri antum kemudian jadi dai berhasil, sangat yakin bahwasanya
buah yang mereka ya keluarkan, yang mereka telurkan, dakwah mereka yang berhasil, seluruhnya pahalanya akan mengalir juga sama antum karena antum yang mengajar. Dan bukan hanya mengalir kepada para mudarrisin meskipun mereka yang pertama kali mendapatkan, tapi semuanya komponen akan terkena. Baik pegawai, baik yang bagian manapun komponen dari suatu kesatuan tersebut. Ini saja mungkin yang perlu saya ingatkan ya, agar menyemangati kita semua untuk benar-benar mengerjakan pekerjaan kita dengan baik. Dan terakhir mungkin saya ingatkan sebagai pegawai atau sebagai pengurus dari Ma'had Al-Irsyad, hendaknya kita menjadi qudwah bagi murid-murid kita. Ya, jangan sampai murid-murid kita kemudian melakukan kesalahan dengan berdalil bahwasanya Ustadz fulan atau pegawai fulan ya ternyata misalnya sholatnya terlambat atau tidak ada di saf pertama misalnya, atau ya namanya anak-anak pintar cari alasan. Kita memberi alasan-alasan juga mereka tidak terima. Mereka punya alasan bahwasanya Ustadz fulan tidak hadir sholat jamaah, Ustadz fulan 3 hari tidak nongol. Ya ternyata Ustadz tersebut lagi safar, ya dia tidak, mana tahu dia kalau lagi safar ya. Dia cari alasan apa saja bisa dia gunakan, dan namanya anak-anak pun demikian. Oleh karena kita berusaha menutup celah, ya jangan sampai ya usaha kita yang luar biasa untuk mendidik anak-anak akhirnya terkontaminasi dengan perkara-perkara seperti ini. Ya, ada sebagian yang malas beribadah, atau bukan malas tapi terlambat beribadah sehingga dijadikan dalil atau dijadikan dalil oleh para santri untuk ikut-ikutan malasnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf ya, sebenarnya tidak pantas saya berbicara di sini, ya, masih banyak lebih pantas dari saya. Namun ini saja sekedar curhat yang ingin saya sampaikan sama antum sekalian. Semoga Allah memberkahi amal ibadah antum. Wallahu ta'ala alam bishawab. Pertama saya ingat perkataan sebagian ulama Syafi'iyah dalam kitabnya Ibnul Mulaqin. Dia menyebutkan di antara faedah salat berjamaah, dia akan mendapatkan pertama pahala keberkahan. Artinya meskipun dia masuk mungkin kurang khusyuk ya, atau kurang apa, tapi yang lainnya ada yang khusyuk sehingga dia mendapatkan keberkahan salat berjamaah tersebut. Sebagaimana ketika ada orang masuk duduk pengajian, ternyata niat dia tidak untuk pengajian tapi untuk Facebookan di majelis. Mudah-mudahan dia juga dapat pahala, ya, tapi dia harus beradab majelis ya. Mudah-mudahan dia juga dapat pahala majelis ilmu ya. Seperti itu. Demikian juga kita sekarang sedang berbicara, kita bukan berbicara tentang juhud fardiyah, tetapi kita juhud jamaiyah. Kita ini sekarang sekedar bareng-bareng. Dan ada kaidah usul fikih yang sudah ma'ruf, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jika suatu perkara yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan perkara yang lain, maka hal itu juga hukumnya wajib. Wa ma la yatimul mustahabbu illa bihi fahuwa mustahab. Dan perkara yang mustahab tidak mungkin sempurna pekerjaannya kecuali dengan perkara yang lain, maka yang lain itu juga hukumnya mustahab. Sekarang bagaimana seorang santri kemudian bisa punya syahadah ya, kemudian bisa daftar misalnya di Jamiah Islamiyah, kecuali dia harus memenuhi persyaratan seperti ada pelajaran matematika, pelajaran umum yang dipersyaratkan oleh apa? Oleh negara ya. Sama seperti dia tidak mungkin bisa belajar kecuali harus makan. Dia tidak mungkin belajar kecuali dia harus ada yang mengatur ruang tidurnya ya. Memang lidzatihi, belajar ilmu matematika dia bukan ibadah lidzatihi, bukan. Beda dengan ilmu agama. Ilmu agama
belajar ilmu agama itu zatnya sendiri merupakan ibadah. Belajar ilmu usul fikih, ilmu bahasa Arab. Adapun yang lainnya dia bukan ibadah li dzati tapi li ghairihi. Dia menjadi ibadah karena sebagai penyempurna pemenuhan persyaratan ya untuk mengeluarkan ijazah misalnya. Sebagaimana yang lain ada yang masak, ada yang ngatur ini, semuanya komponen ya. Ya, oleh karenanya dia juga akan mendapatkan pahala dan ingat tatkala dia menganggap itu suatu pekerjaan yang merupakan rangkaian dari ibadah jamaiyah, maka hendaknya dia kerjakan dengan baik-baik. Saya ingatkan kembali hadis tadi, innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Seorang Allah Subhanahu wa taala suka jika salah seorang dari kalian beramal maka dia lakukan dengan baik. Itu mencakup amalan apa saja. Ya ihris mal alama yanfa'uk, semangatlah untuk mencari sesuatu yang mengerjakan yang bermanfaat bagi engkau ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ngajar matematika siapa sih? Banyak. Oh ya, Masya Allah. Di bagian ayat ada beberapa bagian versi bahwa kami itu yang pertama security. Kan bahkan dia tidak sempat mengikuti berjamaah karena pos. Ini bagaimana motivasi mereka? Ada juga di bagian lain biasanya ada pembina asrama, bagian pesantren karena dia harus menyuruh santri apa santri berjamaah sehingga dirinya juga akhirnya tidak berjamaah. Nah, ini bagaimana memastikan bahwa apa yang dilakukan itu memang sudah sesuai dengan syariat. Antum bilang lihat, gara-gara antum mereka sholat berjamaah kan, pahalanya ngaruh juga sama antum. Udah selesai. Ada lagi? Oh tidak ada mungkin itu. Allah Ustaz. Mungkin di antara asatidzah di sini memang cukup padat kegiatan di sekolah, bahkan di luar sekolah masih mengoreksi. Tetapi kadang-kadang amanah ilmiah ya. Karena mungkin sudah belajar syar'i yang mungkin dia punya amanah harus menyampaikan itu kepada masyarakat. Maka mungkin mohon nasihatnya agar kita di sini semua memiliki semangat dalam hal tetap bersemangat dalam berdakwah meskipun tidak hanya di dalam pesantren. Ya Allah alam bisawab. Jadi ikhwan, saya sering sampaikan bahwasanya ibadah yang paling istilahnya ekonomis, jadi modal sedikit anunya banyak ya dakwah itu. Antum ada orang enggak salat jadi salat, coba bayangkan dia salat 50 tahun pahalanya semua ngalir sama antum. Antum mulai ke kampung-kampung. Antum kalau sudah ngaji ya pahalanya mungkin sedikit aja. Cuma nambah iman sedikit. Tapi yang dari tidak beriman jadi beriman luar biasa. Dari yang tidak salat orang kampung jadi salat, dari mengerti tidak dari syirik kemudian mengenal tauhid. Itu bayangkan hadis Nabi SAW tentang keutamaan tauhid ya. Seperti antum ma'ruf lah, seperti dalam kitab Fadlul Tauhid, seperti sabda Nabi SAW, ya ibn Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kau datang menemuiku dengan bawa dosa sebesar bumi, maka aku akan dengan syarat tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan mendatangimu dengan sebesar bumi ampunan. Ini pahala orang yang bertauhid. Antum bayangkan dengan dakwah antum orang tadi bertauhid sehingga dia meraih pahala yang besar seperti itu. Antum juga akan dapat. Jadi amalan yang praktis modal sedikit tapi pahalanya banyak ya dakwah itu. Tinggal antum omong-omong ini capek dia akhirnya sadar kemudian beramal soleh 10 tahun 20 tahun ngalir terus sama antum. Oleh karenanya apa yang antum kerjakan di sini ya memang hukumnya wajib ya karena antum diberi gaji untuk bekerja dan proses belajar mengajar dapat juga pahala dan antum juga butuh tatawwu yang lebih daripada itu. Kita semua fastabiqul khairat. Kita ingin mendapatkan apa? Kebaikan lebih banyak. Maka semangatlah untuk berdakwah di kampung-kampung. Justru antum cari. Saya kemarin ngisi pengajian di Jakarta. Yang pemilik rumah mengatakan apa? Ustaz, saya bergembira kalau ada satu saja orang awam yang hadir. Kalau ikhwan-ikhwan semua dah biasa. Kalau ada satu orang awam yang tadinya tidak kenal sunnah kemudian kenal sunnah, itu yang saya harapkan karena itulah ganjaran yang dia ingin dapatkan. Ya, yang ingin dia dapatkan. Oleh karenanya kalau ada orang-orang awam yang untuk dakwah terutama di kampung-kampung misalnya, antum semangati juga yang hadir. Tolong kalau antum hadir minggu depan bawa yang bisa antum bawa. Ya. Antum semangati mereka sehingga
pahalanya terus mengalir seperti apa? MLM ya bagi antum. Gimana? Kurang semangat lagi? Tambah lagi, pertanyaan lagi. Apanya? Kebetulan anak di sini kan di bagian dakwah. Jadi bagaimana sebaiknya dalam menerapkan pengaturan dakwah antara memberikan, mohon maaf ya, memberikan akomodasi kepada asatidzah yang mungkin kita atur dakwahnya di luar. Karena mungkin dengan kita atur itu mungkin lebih bagus, kita pantau tentang dakwah di luar seperti apa. Antara memberikan apa ya, bagaimana keikhlasan itu tetap terjaga, tapi juga kita ingin memberikan akomodasi. Ya bilang aja ya, apa yang diberikan ini tidak seberapa ya. Rugi kalau diingatkan. Apa yang kita berikan ini sekedar tugas dari sekolah. Ini yang tidak layak buat antum. Apa yang antum dapatkan jauh lebih daripada ini. Oleh karenanya ikhlaskan niat antum. Disampaikan aja tidak jadi, masih ingatkan. Namanya ikhlas perlu sering diingatkan. Ya. Masalah keikhlasan harus sering diingatkan. Jangan sampai kita bilang sudahlah sekali saja dalam setahun. Tidak. Ikhlas kalau bisa setiap kali antum mengirim orang dakwah, ingatkan ikhlas. Ya, bagaimana Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Seorang salaf mengatakan apa? Ma'ala syai'an asyadda ala niyati. Ya. Tidak ada aku menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya. Sering berubah-ubah niat. Sebagai seorang salaf mengatakan rubba haditsin yahtaju ila niyat. Terkadang satu hadis yang saya sampaikan butuh banyak niat. Kenapa? Tatkala dia menyampaikan hadis yang panjang, dia sampaikan setengah hadis, timbul riya, timbul ujub dalam dirinya. Dia harus tambah niat yang baru agar diperbaiki riaknya tersebut. Sehingga dia mengatakan rubba haditsin wahidin yahtaju ila niyat. Ya, satu hadis terkadang untuk disampaikan butuh dengan niat yang banyak. Orang menyampaikan ceramah pun demikian. Terkadang di awal ceramah dia ikhlas, di tengah orang mulai terkagum-kagum dengan ceramahnya, ujub akhirnya. Atau di tengah-tengah kemudian yang datang banyak, saya ternyata, nah ini timbul ujub. Itu butuh perlawanan. Oleh karena tidak ada perkataan, tidak ada bosan-bosannya mengingatkan orang untuk apa? Untuk ikhlas. Antum sampaikan tatkala ingin mengirim mereka dakwah, sampaikan bahwasanya pekerjaan itu mulia, ikhlaskan niat karena ikhlas sangat berpengaruh dengan menerimanya seorang terhadap dakwah ya. Menerima seorang terhadap dakwah karena ikhlas dai yang menyampaikan. Saya rasa sampai sekian aja saja. Ya, demikian. Allah barik fikum. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.